Halo, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Faradian Salsabella, kemudian ada rekan saya, Kansa Rizky Sanah, Astuti Handayani, Ira Damayanti, dan Alman Rohim. Di sini, kami akan membahas materi mengenai audit forensik dan investigatif. Yuk kita simak videonya! Pengertian dari audit forensik adalah proses investigasi mendalam terhadap catatan keuangan atau transaksi untuk mengungkap kecurangan atau pelanggaran hukum. Tujuan dari audit forensik adalah mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti yang relevan untuk digunakan dalam proses hukum atau penyelidikan. Perbedaan yang paling menonjol antara audit forensik dan audit konvensional adalah pada metodologi. Dalam audit konvensional dikenal beberapa teknik audit seperti prosedur analitis, analisis dokumen, observasi fisik, konfirmasi, review, dan lain-lain. Namun dalam audit forensik, teknik yang digunakan sangatlah kompleks. Teknik-teknik tersebut banyak yang bersifat mendeteksi fraud secara lebih mendalam dan bahkan hingga ke tingkat mencari tahu siapa pelaku fraud. Oleh karena itu, jangan heran bila teknik audit forensik mirip dengan tindak kriminal. Teknik-teknik yang digunakan adalah metode kekayaan bersih, penelusuran jejak uang, aset, deteksi pencucian uang, analisis tanda tangan, analisis kamera tersembunyi, wawancara mendalam, hingga digital forensik. Dan proses audit, pertama itu adalah penilaian risiko fraud. Dan risiko fraud ini biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang ingin menyusun sistem dan internet yang baik. Kemudian yang kedua ada deteksi fraud. Deteksi fraud ini supaya auditor forensik itu membuktikan apakah adanya fraud supaya pelakunya itu bisa diproses secara hukum. Nah, contohnya ini ada 4 yang pertama yaitu adalah korupsi, pencucian uang, ketiga ada tax avoidance, dan keempat illegal logging. Kemudian yang ketiga ada deteksi kerugian uang negara atau kerugian keuangan yang biasanya digunakan untuk menghitung seberapa besar kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan fraud. Keempat, kemudian ada kesaksian ahli. Dalam kasus ini, seorang auditor forensik bisa menjadi seorang saksi ahli dan dengan cara memaparkan temuan-temuannya dalam kasus yang dihadapinya, disertai juga dengan tindakan hukum untuk membuktikan apakah seseorang yang dia diadili ini apakah melakukan fraud atau tidak di dalam tahun. Dan yang kelima ada uji tuntas. Nah, di uji tuntas ini itu gunanya itu untuk menyelidiki penilaian kinerja perusahaan atau seseorang supaya untuk menilai apakah dia patuh terhadap hukum di pengadilan. Dan yang kualitas akuntansi forensik dibagi menjadi 6, yaitu ada kreatif, kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain. Yang kedua itu ada rasa ingin tahu, keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi. Yang ketiga ada tak menyerah, kemampuan untuk maju terus pantang mundur walau fakta tidak mendukung dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh. Yang keempat itu ada akal sehat, kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya perspektif adalah anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan. Yang kelima itu ada business senses, itu ada kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat. Yang terakhir itu ada percaya diri, kemampuan untuk mempercayai diri dari temuan sehingga dapat bertahan di bawah cross examination. Pengertian aksioma ialah pernyataan yang dianggap benar secara sendiri atau self-evident tanpa pembuktian. Kemudian ada 3 aksioma investigatif atau fraud axiom. Yang pertama adalah fraud is hidden atau fraud selalu disembunyikan oleh pelaku. Investigator harus jeli melihat di balik yang tampak. Salah menilai adanya atau tidak adanya fraud dapat berujung pada konsekuensi hukum. Yang kedua ada reverse proof atau pembuktian timbal balik. Investigasi harus dilakukan 2 arah untuk membuktikan fraud terjadi atau untuk membuktikan bahwasanya fraud tidak terjadi. Dan yang ketiga ada existence of fraud. Hanya pengadilan yang dapat menyatakan apakah fraud benar-benar terjadi. Audit atau investigator hanya dapat mengembangkan teori atau dugaan. Kebenaran bersifat hukum dan ditetapkan melalui keputusan pengadilan.
Implikasi praktis aksioma investigatif, pendekatan harus menyeluruh dan objektif. Proses audit tidak hanya mencari kesalahan, tetapi menguji kebenaran dari dua sisi. Kesimpulannya ialah, aksioma investigatif adalah pedoman utama dalam audit investigatif, menghindari bias dalam pembuktian dan menjaga kredibilitas audit. Penting untuk memahaminya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.